Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 2, muatan SBDP sub 1 sampai sub 4, yaitu tentang unsur tari, gambar dekoratif, kolase, dan mozaik. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa channelnya di subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang. Unsur tari. Menari memperhatikan dinamika gerak. Di sekitar rumah Wayan terdapat banyak pohon. Pohon tersebut menjadi tempat burung membuat sarang dan mencari makan, dengan cara mematuk-matuk bijian sebagai makanannya. Tahukah kamu bagaimana gerakan burung saat mematuk makanan? Ya, dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan memperhatikan gerakan seperti ini, manusia mempunyai ide untuk membuat tarian, yaitu dengan cara melihat di sekeliling mereka, melihat tanaman, melihat hewan, kemudian merangkaikan gerakan-gerakan tersebut hingga menjadi sebuah tarian. Nah, orang yang menciptakan tarian disebut dengan koreografer. Bisakah kamu perhatikan gerak-gerik binatang atau tumbuhan di sekelilingmu, kemudian rangkai menjadi sebuah tarian? Pasti bisa dong. Unsur-unsur pementasan tari. Dalam pementasan tari kita ada beberapa unsur ya. Yang pertama adalah gerak, irama, rasa, tata rias dan kostum, pola lantai, tata panggung, serta properti. Jadi kesemuanya ini harus ada kalau kita mau menyajikan atau mempertunjukkan sebuah tarian. Pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat di atas panggung. Nah, dengan pola lantai ini penari bisa membuat formasi gerak dan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya sesuai dengan pola lantai yang diinginkan. Macam-macam pola lantai. Dalam tarian ada 4 pola lantai ya. Yang pertama adalah pola lantai garis lurus diagonal. Dia bentuknya menyudut, lurus menyudut ya. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Yang kedua adalah pola lantai garis lurus horizontal. Dia berbentuk lurus ke samping, kiri dan kanan. Perhatikan gambar. Yang ketiga adalah pola lantai garis lengkung melingkar. Dia pasti berbentuk seperti lingkaran ya. Bisa perhatikan gambarnya. Yang keempat adalah pola lantai garis lurus vertikal. Dia berbentuk garis lurus ke depan dan belakang. Sebelum kalian membuat pola lantai, kalian harus menentukan jumlah penarinya dulu. Karena kalau sudah tahu jumlah penarinya, kita bisa membuat pola lantai yang kita inginkan. Misalkan kita mau buat pola lantai lingkaran. Nah, sementara kita cuman punya orang 2. Apakah akan berbentuk lingkaran? Pastinya tidak ya. Jadi makanya sebelum membuat pola lantai adalah menghitung jumlah penarinya dulu. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan untuk menghias dan memperindah permukaan barang. Motif hias dekoratif banyak terdapat pada candi, kain tenun, batik, ukiran kayu, keramik, dan perabot dari perak atau kuningan.
Selain itu, motif hias dekoratif biasanya adalah bentuk dari stilisasi atau distilir, yaitu artinya disederhanakan namun tidak menghilangkan sifat aslinya. Perhatikan gambar berikut ya. Terdapat beberapa gambar. Dari beberapa gambar tersebut semuanya setelah distilisasi atau disederhanakan. Misalkan terdapat bunga kuncup, kemudian distilisasi atau disederhanakan menjadi bentuk seperti yang ada di sampingnya. Begitu juga dengan gambar yang lain. Kolase dan mozaik. Kolase adalah membuat teknik karya tempel menggunakan berbagai macam bahan dasar yang berbeda, seperti kertas, plastik, maupun kain pada satu permukaan pola sehingga jadi karya yang unik. Mozaik. Mozaik adalah membuat teknik karya tempel menggunakan berbagai macam bahan dasar yang sama, seperti pecahan keramik, kaca, kulit telur, kepingan batu, kepingan kayu, dan lain-lain. Perbedaan kolase dan mozaik. Dari segi bahan, kolase bisa menggunakan bahan dasar yang berbeda-beda. Misalkan kertas dikombinasikan dengan plastik, dengan daun, dan lain-lain. Sementara itu, mozaik harus menggunakan bahan yang sama. Misalkan menggunakan pecahan keramik, maka semuanya harus menggunakan pecahan keramik. Misalkan menggunakan kulit telur, semuanya menggunakan kulit telur. Demikian ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channelnya, kemudian bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.